Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan ke Zat Ilahi Rabbi yang alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini di malam Sabtu kajian rutin tahsin, semoga apa? Oh, satu mulut ya. Semoga rapot kita, catatan kita yang dicatat di kalla inna kitabal abrari lafi illiyin, bukan kalla inna kitabal abrari sijin. Di al-mutafifin kita mendapatkan rapot dua, satu sijin, keduanya illiyin. Ya, sijin rapot yang jelek. Ya, yang merah. Ya, jadi mudah-mudahan kita ya di alam dunia ini adalah merupakan satu ujian, terus ibadah, ya, diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa taala ke yaumil akhir, kembali ke yaumil mendapatkan rapot illiyin, rapot yang catatannya baik dan menghantarkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, tabi'in juga kepada kita sebagai umat yang selalu istiqomah, selalu jihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal baik dan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya hari ini? Dalam sehat? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Sehat lahir, sehat batin, masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan selalu dijaga ya. Di akhir zaman ini tantangan semakin kuat ya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an maka akan datang li yaumil lahir, memberikan syafi'an li ashabihi, memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya pada Al-Quran bagi orang-orang yang selalu rajin membacanya. Semoga kita istiqomah dalam meraga ini adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukti kita adalah beriman dan bertakwa, orang-orang yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Banyak dengan kajian-kajian sekarang itu ya, dengan YouTube, dengan wah nggak perlu ke masjid lah, cina gitu kan, kajian banyak sekarang. Bukan itu yang kita ada silaturahminya, dan telabuin datangnya ke majelis ini merupakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala ya gitu. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu mendatangi majelis ilmu, nah ini adalah orang-orang yang ada di jalan Allah Subhanahu wa taala, diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di malam ini ya kita masih bisa hadir ya untuk murojaah. Oke, misalkan di surat apa ya sekarang teh? Oh, surat Al-Humazah ya. Surat Al-Humazah ya. Al-Humazah halaman 601. Posisi ada di tengah ya, setelah Al-Fil dan bawah surat Al-Asr
Surat Al-Humazah, surat yang jumlahnya 9 ayat ya. Tentang orang-orang yang celaka bagi yang mengumpat yang orang-orang yang mengumpat, orang yang mengumpulkan harta dan menghitung ya, dunia di pikiran, nggak pikirkan akhirat, bakal kembali ke kampung halaman yang paling akhir dan bako selama kekal. Udah ketemu? Ya, kita dimulai saja dengan talaki dulu dari ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Yahsabu anna malahu akhladah. Yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbazanna fil hutamah. Kalla layunbazanna fil hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Allati tattali'u 'alal afidah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Innaha 'alaihim mu'sadah. Fi 'amadin mumaddadah. Fi 'amadin mumaddadah. Alhamdulillah ya, telah kita laksanakan murojaah, artinya mengulang hafalan tilawah ya. Ada yang sudah hafal untuk sholat, semoga di Al-Humazah ini ya, yang rawan di hutomah ya, itu Wamadokamal hutomah. Nah itu kan hutomah hu. Nah ini ya, kadang-kadang kalau tidak bisa membedakan letaknya antara hu ini kan hutomah hutomah ya, itu ada ha wastol hal ku, itu yang harus di garis bawahi di surat Al-Humazah. Jadi setiap surat itu ada yang perlu diperhatikan ya. Jadi yang keempat, kalau layum badan napil hu. Nah, beda ya. Yang kelima juga sama ya. Itu yang perlu di garis bawahi ya di surat Al-Humazah. Ya, kalau menemukan ya imam yang pada pembacaan Al-Humazah di ayat keempat dan kelima, hak lihat dengeri apa hak besar, apa hak kecil kita, atau hak aksal halki atau wastal halki, maka kita perlu diperbaiki sendiri ya, daripada maknanya rusak dan pahala pun rusak. Itu surat Al-Humazah. Alhamdulillah, ke materi di malam ini ya, pekan yang kemarin yang sudah lewat
huruf al istilah udah habis ya. Nah, udah beres ya 7 ya. Huruf al istilah itu hurufnya ada 7 ya. Mudah-mudahan we ya tong hafal lah si Leo tuh nggak harus dihafal. Ya. Lama-lama dia hafal sendiri kan terus diulang-ulang berkaitan ya. Itu jadi hurufnya ada 7 ya yang mengandung o lah lama ya, yang mengandung o gitu kan. Mana yang mengandung o, so, do, ko, do, ro, ko ya, itu huruf-huruf al istilah. Apa al istilah? Itu huruf-huruf yang terangkat ini. Jadi huruf lidah. Nah, ini di dalam al istilah dari 7 huruf ini kita kuatkan lagi ya, dikuatkan kembali ya. Diambil kembali ada 4 huruf ya, itu masih dikuatkan kembali gitu. Ada huruf so, huruf do, huruf po, huruf dho. Nah, itu dari huruf al istilah juga ya. Itu kita kuatkan kembali ya. Itu sambil mengulang, sambil memurojaah bagaimana mahraj dan sifatnya. Jadi di huruf al istilah ini di dalamnya ada huruf al itbaq. Wah, kayaknya kurang nih. Kurang tuh. Oh ayahnya. Tempatnya kurang hiji nih. Oke ya. Jadi huruf al itbaq, huruf al itbaq hurufnya ada 4 ya. Jadi huruf al istilah 7 ya, nanti diulang lagi al itbaq 4 ya. Jadi setiap huruf al itbaq pasti ada huruf al istilah ya, huruf terangkat. Nah, kalau al itbaq artinya huruf-huruf yang lengket ya, lengket gitu kan. Jadi huruf yang rapat ya, rapat apa ya, lidahnya dengan gigi langit harus ya, so ya, bo, po, zo ya, itu huruf-huruf yang lengket, huruf al itbaq ya, al itbaq ya, itu al itbaq kok. Jadi huruf-huruf yang lengket ya harus dihafal lah, udah nge-sekolah mantuk udah hafal, yang penting mah ya lama juga akan hafal ya. Nah, huruf al itbaq ini memiliki 6 sifat ya, memiliki 6 sifat ya. Sifat yang pertama ya sifat hamas ya, huruf so yang akan kita bahas ya. So dulu ya, jadi al istilah kembali lagi untuk penguatan ya. So ya, so si su bas su song soni sos naminal mus ni masi dan masih ya. Masih song soni so ya, bisinya jangan masih ya tetap aja ya. Jadi ya harus lengket nih ya giginya ya, so ya Bu. Nah, pada saatnya di kasroh jangan si, jangan meringis ya, tetap aja ada si ya, lengket ya, lidahnya di samping terangkat dia juga memiliki sifat al istilah juga dikuatkan dengan sifat al itbaq, lengket ya. Itu artinya ujung lidah ya bertemu dengan gigi depan bagian bawah juga secara mahrajnya ya. Jadi so ini ya ujung dia bertemu gigi bagian bawahnya ya, di semacam ada berapa ya saudaranya tuh? 3 ya. Itu masih apa Pak Yunepi? Saudaranya huruf so itu? Cik. So. Tuh kan. So, sa, za ya kan lah. So, sa, za itu saudaranya ya, itu saudaranya. Sadereknya ya, itu antara so, sa, za. Nah, za itu termasuk semahraj dengan huruf so ya, so ya, jadi pengucapan so itu ya ujung lidah bertemu dengan gigi tapi agak ke bawahnya gitu, karena ke bawah jadi zzz, ya itu kan
tetangganya ya gitu untuk mengulang dan menguatkan agar dan harus selalu dilatih ya. Kalau kita belajar nyetir juga kalau nggak sering dilatih ya kaku gitu kan. Tapi kalau kita sering dipakai gasnya itu ya, bagaimana kalau disupiran dengan orang yang sering menyupir ya, enak gitu, geleser gitu kan, gas yang tucak gitu, oper gigi juga ya, seperti ada matic gitu, ngegeleser gitu kan, pas gitu ya, gitu. Jadi nggak terlalu overdosis gitu pengucapan juga ya, seperti ngomong dinas ya, itu juga overdosis gitu kan, nggak tahu gitu ya, enak ya kedengaran gitu kan. Kalau udah fasih mah fasihkan huruf-huruf ya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi enak kedengarannya pas, tapi mahrodnya yang penting mahrodnya tahu, sifatnya juga pas gitu kan. Mahrodnya belum tentu sifatnya benar gitu kan. Di samping juga mahrodnya bagaimana cara tempat keluarnya huruf so dan sifatnya seperti apa ya, itu satu adalah sifatnya memiliki sifat hamas, jelas sifat yang berdesis ya, itu sifat so, itu jelaskan itu yang berdesis, so, si ya, sifat rawa, sifat lemah juga, dan sifat al-istilah jelas kan, harus terangkat so ya, ya yang di samping al-istilah juga sifat yang al-itbaq, sifat yang lengket ya, itu sifat lengket. 5 sifat al-ismat tertahan, dan sifat sofir ya, seperti suara burung ya, so, si, su, so, si, su, ini suara so ya, seperti burung ya, itu. Jadi secara istilah ada tambahan suara yang keluar dari bibir ya, bibir, so, si, jangan meringis ya, sifat so itu ya. Untuk contohnya pernah kan, nah kita kembali di surat yang sering dipakai, surat ya yang An-Nasr lah ya, surat An-Nasr aja ya, itu di ayat pertama juga ada so-nya, walaupun satu ya, cari aja yang sedikit menyambung ke materi sifat so ya, nah, sifat al-itbaq. Surat An-Nasr ya masih tetanggaan dengan Allah, di atas Al-Lahab, di bawah Al-Kafirun tengah-tengah, ini huruf an sifat ya. Ya, An-Nasr ialah pertolongan Allah dan kemenangan ya, Allah akan selalu menolong bagi hamba-hambanya yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti ya perintahnya ya, yaitu thalabul ilmi ya, mendekat pergi ke tempat-tempat majelis ya, itu ya, bukan tinggal di rumah walaupun belajar, tapi itulah tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Oke, di surat An-Nasr 3 ayat ya, ya kita mulai saja ya, sambil nanti dibongkar bedah dari surat ini, hukum-hukumnya juga agar terus ya paham. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Ustaz harapkan setiap tilawah ya, jangan membaca Al-Quran tergesa-gesa ya. Lakukan dengan tartil sesuai dengan surat Al-Muzammil, waratil Quran tartila. Biarkanlah kalau pada saat-saat kita membaca, baik membaca yasinan gitu kan, tolonglah ya
biarkan yang lain mah lari, ya kita mah ikut, nggak tamat, bukan masalah tamatnya, kualitasnya bacaan, yang penting mah bener lah kita mah nggak tamat ya. Jadi yang penting kita selamat ya gitu, bukan mengejar kuantitas, tapi pasti cek reject gitu kan, no good, pasti marah ya itu, no good, ya main memproduksi sebanyak mungkin, kamu memproduksi reject terus ya, marah gitu kan ya, pimpinan marah, ya waktu Pak Wisnu marah, barang rusak nih, kembali lagi reject, wah ya sama, yang marah ya Allah, baca Quran teh asim dosa ya, karena ya man amila amalan sholihan, jadi amilatun nasibah tasla naron hamiyah, amalan yang payah ya, mudah-mudahan kita belajar tahsin ya nyantai aja lah gitu kan, harus tartil kan jangan dulu digas, nah, pelan-pelan, alon-alon tapi kelakon. Ya tahu belum sampai? Udah ya? Udah tahu? Udah ya. Lanjut ya. Bismillah tos. Ya, bismillah tahu udah bismillah deui. Siap. Idza jaa nasrullahi wal fath. Siap. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, di ayat yang pertama ini langsung nyambung dengan materi pada malam ini tentang huruf sha, di samping dominannya adalah huruf al-istilah terangkat, lidah ke atas ya, langit-langit juga dikuatkan dengan al-itbaq, lengket, artinya lidahnya lengket ya, itu ke gigi, ke sha, jangan sampai bukan idza jaa nasrullah. Ya, kalau anas yang mandi ke sin, anas, nas. Jadi ya itu sifat so ya, seperti suara burung tapi agak sedikit ya, si bibirnya itu, tapi nggak terlalu mencucu ya, jangan terlalu monyong. Nah, ini yang perlu ketahui sifatnya itu kan, sifat mahrodnya betul ya, tapi belum tentu sifatnya benar. Nah, ini yang penguasaan mahrod dan sifatnya ya. Jadi di idza juga bukan ida, bukan iza, tapi iza, lidahnya harus keluar ya, bedakan antara za dengan za ya, yang di belajar anak kecil juga ya, pun dewasa juga sama ya, cobalah bedakan, harus jelas beda di antara huruf za dan la. Allazi bukan allazi, awas ya. Ya Fatihah juga harus terus ya, siratal lazina, salah, nah siratal lazi, jadi harus keluar lidahnya. Kalau nggak keluar lidah itu sama dengan za ya, siratal lazi, nah itu udah za, mana juga akan beda dengan li ya, itu bukan orang-orang. Ini yang perlu kita terus di upgrade, terus diperbaiki ya, ingin baik ya, itu dengan mendapatkan jazal ihsan alal ihsan, ingin baik, nah, orang baik akan mendapatkan kebaikan, surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi idza ja ya, idza ja, ja-nya panjang ya, kasih cukup dengan 4 ya, itu 4 lah ya, cukup, jangan terlalu panjang, cukup ya. Maksudnya ada boleh 5, 6 ya, monggo silakan, cukup aja 4. Idza ja, diusahain juga jangan sampai ada hamas. Idza ja ya, itu kuatkanlah kita mah, tidak ada memiliki sifat hamasnya. Ja, saja ya, huruf ja ini mahrojnya adalah lidah tengah-tengah naik ke atas, ja, sya, ya kan, ja, ini semua ke atas, ja, ke langit-langit, lidah tengah-tengahnya, ja.
idza jaa idza jaa gitu kan, idza jaa ya Anas bukan Anas, Nasrul wajib tadi idza mad tabi'i jaknya mad wajib muttasil ya, panjang wajib ini mah ya. Rullah lafaz jalah tafhim, arti tafhim tebal. Rullah Nasrullah mad tabi'inya hi wal masuk ke al lam qamariyah wal huruf syafatain wal ya fa ya, fa harus ada hamasnya ya, gigi atas ya, jung bertemu dengan bibir bawah bagian dalam. Wal fat hanya harus ada wal fat ha ya, harus dimunculkan wal fat gitu kan ya, hanya masuk ya agar sempurna huruf wal fat wal fat ya, hanya ada muncul di situ ya. Yang perlu diperhatikan di sini anak nas masuk ke mata tadi, jangan sampai meringis nas, tapi nas ya bawahnya sirata di al-fatihah, bukan si tapi sirata ya. Dibaca satu ayat ya, 1 2 3 idza jaa nasrullahi wal fath. Alhamdulillah, masuk ke ayat yang kedua. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. 1 2 3 wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Ya, cukup panjang, siapkan napasnya, tarik napas dan belajar nahan ya. Itu jadi panjangnya akon bukan napasnya panjang tapi bisa menahan, tahan gitu ya. Bisa ada rumusnya, bisa 4 2 16 tapi menarik napas menahan itu. Jadi harus dilatih ya agar sempurna ya. Kenapa orang tidak sempurna bacaan dengungnya ya? Itu para imam yang mungkin karena mungkin takut dia kehabisan napas itu. Makanya dia harus berlatih juga, jangan sampai mengorbankan al-khaisum. Ihfa juga harus khaisum ya, harus dengung, ada rongga hidung. Maka dia nggak mengkoblik, jadi nggak ada karena dia takut napasnya pendek. Nah, harus berlatih gitu ya, harus berlatih napasnya agar sempurna lah bacaan kita. Nah, ini nggak berlatih gitu kan, nggak berlatih makhraj, nggak berlatih sifat huruf, nggak berlatih napas. Napas juga harus dilatih. Tanpa dilatih tidak akan kuat, tidak akan sempurna bacaan kita ya. Jadi terburu-buru gitu. Jadi dabdeg dog. Nah gitu, dabdeg dog silih banting gitu kan. Ya gitu, yang tidak ada latihan. Makanya berlatihlah terus, latihan napas, latihan makhraj, sudah tahu tempatnya, latihan di rumah gitu. Ta atau kha atau gha atau si latih gitu kan, supaya ini tuh udah ya refleks gitu kan, nggak kaku, enak gitu kan, yang mendengar pun enak, makhrajnya tepat, makna pun tepat gitu kan, dikhawatirkan maknanya nggak rusak. Waro ya, ro ya, sifat takrir harus ro. Waro ai ya, tidak ada istilah waro ai ya, karena iya itu mengandung i dan mengandung e. Harfulin ya gitu, harfulin, huruf lin, huruf lembek, huruf lunas, fleksibel. Waro aitan ta ya, ada syiddahnya, ada hamasnya. Waro'aitan masuk ke nun bisa alif lam samsiah dan dikuatkan dengan gunnah musyaddadah.
wa ra'aitan, tahan 3 ketukan agar sempurna masuk al khaisumnya, rongga hidungnya ada. Wa ra'aitan mad tabi'i panjang 2 sa, yade qalqalah ya, qalqalah ya, di Indonesia qalqalah sugro lah kata ya, sugro yade ya, yade qalqalah mantul, yade kha adnal halki di atas ya, kha ra itu yada ngorok, yada khulu luna panjang domam berhadapan sama wau kelompok mad asli tapi mad tabi'inya ya. Mad asli terbagi 5, mad tabi'i, mad badal, mad iwad, mad tamkin, mad silah qasirah. Itu tentang kelompok mad asli ya. Di perkembangan sekarang ya, kalau dulu nggak ada pembagian mad asli ya, di tajwid daurah dulu nggak ada ya, kan sekarang ya akan di modifikasi lebih baik lagi cara membacanya itu di perkembangan sekarang daurah tajwid ya. Khulu ya, nafi fi panjang ya, mad tabi'i fi ya, di ya, dal ya, mad tabi'i juga sama panjang, nillah jangan sampai niloh ya. Nah, jangan niloh nih. Jadi di lafaz Allah itu rumusnya a u o, a u o, ati a itu fathah, abatasa gitu. Kalau u teh doma, ubutusu, Allah ballo tallo sallo sampai yallo, uloh buloh tuloh, susahnya kalau u i ya dikasih baru ke a rumusnya, i sama dengan a, ilah billah tillah sillah, jangan iloh ya. Itu bismillah ay bismillah bisa yarfa'illah cenah, yarfa'illah itu kan ya, tarkik tipis a maksudnya. Jadi rumusnya a u, a plus u sama dengan o artinya lafaz Allah, i sama dengan a, i itu kasroh, a itu lafaz ilah, ilah billah. Af wa af tahan ya, af harus ada hamasnya, af wa tahan 2 wa fathah bersama alif ya, pasangannya afwaja, jangan afwajan ya, karena dimad iwadkan ya, afwaja itu afwaja jadi mad iwad, walaupun di akhir kalimat ya, afwaja kan akhir kalimat enggak. Nah ini Pak banyak yang terjadi seperti ini gitu banyak, maka si mad iwadnya dikelompokkan kepada mad asli gitu kan, agar keasliannya 2 harokat itu terjaga gitu di mad iwadnya ya, afwaja. Nah, jangan sampai akhir kalimat afwaja, ada akhir kalimat kenapa mad alif sukun ya gitu kan, bukan mad alif sukun di sini mah ya, mad iwad. Setiap akhir kalimat mad sukun, mad alif sukun ya bukan ya. Mad alif sukun masuk 3 syarat, ada amadnya, ada alifnya, ada sukunnya itu ya. Oke, yang ayat ketiga kedua sama-sama 1 2 3. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ya. Kalau belum nyampe latihan nah gitu, harus nyampe nanti agar napasnya kuat ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 1 2 3. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fasabbih ya, ha awas ya, wastal halki, biham sama wasabbih biham ya, awas. Fasabbih biham ha wastal halki dua-duanya ya, bihamdi ya, jangan sampai tahan, rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba ya. 1 2 3. Innahu kana tawwaba. Ingat ya, Ustaz masih mendengar innahu kana tawwaba, ada ya, no waw ditasdid nah
Ya kan mim kita juga sama beda ya. Dia masuk kelompok idgham biguna. Ya, iya dan wau yang ditasdid tidak boleh sama dengan mim nun yang bertasdid. Jadi tawaba bukan mim ya, bukan musyaddadah ini bukan ya, wau saja ya. Alhamdulillah ya karena sudah adzan ya, alhamdulillah 3 ayat An-Nasr sudah tersampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu, menambah lebih baik lagi fasihkan huruf, mudah-mudahan Allah memudahkan kita dan pahala ajran kabiro dan memberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar, hamdalah kifatu amal jelis, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, amin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.